Oke, bismillah Bang. Jadi ini pertama kali. Silakan download Viscode. Kamu bisa download ya di sini. Ini apa kak? Dede. Ini tergantung nanti Nggak tahu. laptop Abang pakai apa Dede gitu ya. masuk bang, ya. Kalau udah download, sesuaikan dengan Banyak yang kosong juga. OS-nya. Nanti itu kan Silakan bisa di-download. jadi Kalau udah, gitu. ini muncul kayak ini, Udah sampai sore. gitu ya. Kelas. Ya kan? Contoh kita udah masuk gitu ya. Bentar, dia nge-lag dia. Nah ini kalau kita udah bikin aplikasi secara sistem, tapi yang untuk pertama kali kita bikin terminal gitu. Kalau abang masuk ke terminal, ketik aja, nanti disimpan dulu ke direktorinya gitu ya. Masuk ke install, masuk. Contoh ini bikin direktori untuk penyimpanan project gitu ya. Aku buatkan namanya setika subuh setelah rezeki. Nah kalau misalkan belum buat, nanti dari terminal tuh dia namanya mkdir. Ini buat bikin file, kalau enggak abang buat sendiri kayak manual gitu di sini. Bebas lah di mana gitu kan, abang buat bikin folder namanya apa ya, project religion. Oke, tinggal masuk ke terminal. Nah kalau mau contoh kita mau masuk ke VS Code yang tadi udah keinstall, tinggal code titik. Bikin folder di sini dulu nih. Untuk pertama kali kita bikin namanya file cloud.md. Di sini nih dia mementoring semua struktur aplikasi kita nanti yang buat nge-review si metanya gitu kan. Tapi sebelumnya abang harus beli dulu, yaitu cloud code. Kalau aku saranin beli yang Mac, beli yang 1.800.000 gitu. Ini nih, kemarin tuh beli seklap rezeki, beli dia. Kalau misalkan udah ada, abang udah punya, tinggal di sini nih dia cloud code, habis itu install dari CLI, cloud code CLI. Ambil yang setupnya cloud code dari sini, native recommended. Nah ini disesuaikan nih masing-masing OS, maksudnya itu masing-masing laptop gitu. Kalau abang pakai Mac, pakai yang Mac OS Linux WSR. Tapi kalau pakai abang pakai Windows PowerShell, pakai yang ini. Diinstal, di copy gini kan, masukkan ke terminal kosong dia. Nah, contoh gini, tinggal enter. Jadi kalau udah terinstall, dia harus tes ulang menggunakan cloud version. Contoh cloud version yang udah keinstall 2.1. Ini nama versinya yang keinstall ke CLI. Step kedua, install cloud code, beli dulu ya kan. Step ketiga, masuk ke Scalef, masuk ke setting, developer, ini webhook, APK, semua dibuat. Kalau belum ada, tinggal klik APK, namanya apa gitu kan, meta religion. Deskripsinya simpel aja, membantu Bang Bejo menjadi digital fundraiser. Nah, buat
Nah ini nggak usah nih, dibikin never aja, nggak ada expirednya. Create yang key tipenya dibiarin aja. Ini di copy dulu, disimpan, contoh masukkan sini ya. Karena dia kalau sekali nanti nggak disimpan tuh, di kemudian hari abang mau di setup kemana gitu harus bikin ulang loh. Bikinnya di copy, kasih nama oke, Scarlett. Kita pilih Maizra. Dah. Udah selesai, close. Si APK-nya tadi itu dimasukkan ke sini nih. Nah, nanti di sininya kita bikin lagi banyak nih. env. Bikin di sini. Jadi di copy, masukkan si APK tadi dimasukkan ke sini. Gitu. Kalau udah semua masuk ke kan satu nih ya, aku kasih keterangan aja yang harus disiapkan. Tuh VS Code 2 Code Mac langganan per bulan 1,8 juta. Ketiga Scarlett 4 PM Business Manager untuk kita ngiklan. Kalau udah ya kan, kelima N8N. Ini silahkan beli dimanapun berada, bisa di Sumupot ya, tapi kalau pakai Sumupot tuh agak ngelek-ngelek karena dia kayak bisnis partnernya punyanya si N8N Cloud gitu. Kalau kemarin tuh udah beli di sini di Hostinger, tapi kalau abang mau beli di Sumupot boleh gitu. Jadi Sumupot ya tinggal di bawah, gak masalah sih. Buat dulu ya sini ya Sumupotnya. Tinggal create. Mana ya kalau dari Sumupot? Nah ini lah, kalau nanti cari aja di Sumupot tuh ada tuh dia settingan buat beli N8N ya. Ini kalau kita masuk ke N8N gitu ya, karena kalau abang belajar N8N kan agak susah juga kan ya. Ini contoh kayak tadi pagi gini, ngeblas pakai N8N. Kalau kita nggak punya waktu tuh agak lama, jadi bikin notnya, terus dia workflow-nya kemana gitu kan, harus gerbangnya apa gitu. Nah ini buat nih dari, balik lagi ke VS Code tadi di sini nih. Kalau udah terinstall ya,
kalau tadi udah install ke CLI-nya Cloud Code di sistem laptop kita, tinggal buka terminalnya yang di VS Code, ketik aja Cloud gitu. Contoh ya, Cloud. Nah, muncul ini dia. Udah dari awal abang buatkan dulu PRG-nya tuh, struktur besarnya tuh apa yang mau di otomisasi. Kalau dari scale up kan gini nih. Kalau grafis settingnya gini, karena waktu pertama kali itu belum paham digital font tracer, jadi alurnya yang harus disiapkan tuh, kalau ini Raffi ya, satu dia VS Code, lalu masuk kedua ya kan, integrasi ke Cloud Code. Bisa pakai desktopnya, bisa diinstal di aplikasinya, tapi kalau ini ku contohkan dari terminalnya gitu. Bisa dari sini juga. Kalau udah ambil APK Skalef, terus beli server N8N, bebas mau beli di mana aja, yang penting kita punya server N8N. Setelah itu masuk ke sebelumnya ini, jadi di Cloud Code kita, di Cloud yang udah kita beli itu masuk ke konektor, ya kan, tambahkan konektor custom. Nah, ini untuk ngambil MCP. Apa itu MCP? MCP kita lihat apa. Ambil dari sini. Kalau disuruh jelasin MCP itu apa? MCP itu, nah nih dibaca aja Bang. Di sini nih. Dia ada penjelasannya. Di sini nih MCP. Dia itu kayak penghubung antara cloud yang kita beli tadi ke server laptop kita gitu. Jadi kita bisa nyuruh si AI-nya tuh buat bantu setupkan semua dari BM Business Manager-nya Meta. Ini cara gunanya, tinggal di copy aja yang HTTPS ini, yang URL server iklannya MCP ini, masukkan ke yang tadi, yang Cloud Code, yang URL custom, namanya sekarang aja biar nggak bingung, Meta Apps, simpan itu. Ini tinggal lanjut aja gitu kan. Ini client out, gunakan Meta Ads client yang di host on the topic. Ya, kalau kita udah punya nih. Tambahkan, hubungkan. Continue.
Oke, udah terhubung. Nah, ini tinggal dikasih ini permissionnya secara keseluruhan, dibikin kayak contohnya kayak enable gitu, jangan di disable semua. Kalau kayak ini kan dia di disable, kalau yang tanda tangan dia ke atas nih dia harus tanya terus ke kita. Jadi kalau kita perintah A gitu, dia harus tanya benerkah ini perintahnya. Aduh, busuk kali ini, ngelek-lek. Nah, gitulah. Intinya nanti di enable semua, Bang. Oke, kalau udah bentar. Langsung aku contohkan aja ya. Oh bentar, kalau tadi kan udah masuk ke sini ya, ke MCP-nya. Tadi setupnya, terus connect, lakukan connect MCP, kita add ke cloud. Oke, udah terhubung. Tadi kita tinggal buat gini di VS Code nya. Intinya tuh wadah besarnya dari VS Code nya, coba buat aja. Kalau pertama kali tuh biasanya buat dulu landing page-nya apa gitu. Jadi kita cari referensi dari Unplus, Pinterest atau Dribbble gitu. Pinterest, dari Unplus, kalau Dribbble. Kalau enggak enak langsung ke ini aja, galeri iklannya Meta. Contoh kita kalau referensi itu iklan yang sesuai aja. Kalau kemarin kan mau duplikat punyanya Masjid Makan-Makan, nah makanya nyontohnya ke Bang Fadil yang di Badung, Masjid Makan-Makan ini. Oh, dia belum ada iklan hari ini. Kemarin gitu. Jadi kita mau iklan apa dicontohkan. Sekarang kan si Cubuh Juta Manfaat tuh sama ya, punyanya Subandi. Jadi ku samakan aja gitu. Ku samakan iklannya, LP-nya tinggal ku variasi gitu. Sudah kalau punya kita gitu ya. Di sini biasanya cari-cari referensi itu di sini. Dribbble, Unplus, sama Pinterest. Tapi tergantung abang nanti bisa tanya konten, tim konten atau tim desain di sana. Gitu. Nah, udah kalau misalkan kita udah buat ya kan. Kalau tadi kan udah terhubung ya, kita bisa lihat tuh di MCP-nya cloud-nya di /MCP apa aja yang udah terhubung di laptop kita tuh. Nanti ada beberapa yang udah terhubungkan di dari N8N, Scalef, nah, terus
Kalau TI ini tergantung abang. Tapi yang penting Scarlett sama N8N. Si N8N ini buat workflow, si Scarlettnya nanti buat ngelihat ini payment masuk dari order yang kita iklankan gitu. Biar tahu per harinya itu berapa gitu. Gitu. Jadi contoh ya. Ya kalau biasanya tuh kayak gini nih bang, aku contohkan. Jadi pertama kali pasti kita running dulu nih projectnya. Kalau baru sibuk gitu kan, jadi kita suruh dia kerja berdasarkan dia punya keputusan gitu. Jadi nggak setiap ada perbaikan tuh ditanya, dia ada teks yang namanya cloud angers skip permission. Jadi kalau kita mau merintah apapun gitu, dia nggak banyak tanya ke kita gitu, langsung dia eksekusi berdasarkan apa yang kita mau. Tapi contohnya harus simple sama spesifik, jangan ngambang. Sama intinya jangan ngambang, kayak buatkan landing page. Nah ini jangan kayak gini, harus spesifik. So, dari referensinya, dari goalsnya itu dimasukkan ke sini semua. Contoh kita mau membuat referensi iklan apa gitu ya, iklan makan. Oh jangan ini. Apa ya? Kalau nggak biasanya tuh ku jiplak punyanya Bang Alpin. Ku ambil LP dia gitu kan, karena banyak. Ku ambil yang relate gitu bang. Contoh biasanya ku ambil lu ini. Ingat, setiap pagi ada 2 malaikat yang berdoa. Bentar. Set details. Nah, jadi ku copy semua. Kalau enggak, biasanya aku gini, ku copy semua, ku masukkan ke sini dia. Spread. Biar simple ya, tinggal foto tangkap layar aja, di screenshot masukkan, sampai bawah gitu kan. Udah habis itu kita membuat LP apa gitu kan, tergantung nanti abangnya sama tim abang. Udah jadi gitu kan, berapa jadi ya, contoh udah jadi. Kalau bisa tuh satu terminal tuh satu perintah. Jadi terminal A, terminal yang pertama, kita perintahkan buat landing page aja. Kita tulis namanya aja. Jadi Jadi kalau dia udah selesai buat tugas landing page, oke, dan jangan diperintahkan ke apapun gitu. Buat lagi. Nah ini yang kedua kan si LP nya udah selesai, dan otomatis kita harus nge-setup di
punyanya bisnis manager kita. Nah, kalau biasanya kan pasti gini ya. Gimana? Urutannya kan pemirsa, target, konten, habis itu setting gitu kan. Jadi ya itu abang udah paham lah. Audiennya gimana, targetnya siapa gitu, kontennya apa, setting beres gitu. Karena si Raffinya belum paham gitu kan waktu itu, ya tinggal suruh dia aja. Jadi pas mengiklan gitu tinggal ngomong ke klubnya, hidupkan dulu. Nah, iklan apa nih? Mau iklannya apa itu kan, yang dimana saya udah membuat landing page di folder mana. Nah di sini nih di folder mana gitu. Jadi Bang Deddy tuh harusnya paham dia kalau masalah kayak gini nih. Kalau udah selesai itu tinggal masuk aja, kita kasih akses dia URL-nya, MCP-nya, ini meta ads, copy semua kan. Contoh ini kita udah masuk ke ads audien kita ya, bukan apa namanya, ini masuk ke sini nih bang, dashboard meta ads, copy aja akses URL-nya, silahkan akses ini, akses URL meta ads. Jika ditolak, biasanya kan kalau kita baru pertama kali custom konektor MCP itu biasanya ditolak itu kan, maka biasanya aku akalin pakai web browser. Jadi kalau nggak bisa itu, misalkan tidak bisa, ada bug atau permission Daniel gitu kan dari metanya, kita kasih akses web browser aja. Dia akses dari web browser, harusnya akses web browser itu terjadi kalau kita install extension cloud. Jadi install extension cloud. Nah, ini tinggal diinstal di sini nih. Ya kan, kalau udah habis itu dipin di sini di atas, dipin. Otomatis dia nanti muncul lah kayak gini nih. Dia kalau ada apa ya, kayak istilahnya tuh dia di grup gitu kan, dia otomatis sudah ke apa ya, terintegrasikan ke VS Code kita. Udah, kalau udah tadi install extension, tinggal silahkan ini kasih perintah untuk apa, menggunakan di web browser gitu. Nah gitu bang, simpelnya gitu, paham nggak nih? Belibet ininya gini, abang install dulu satu VS Code ya kan. Terserah kalau misalkan Bang Deddy dia sukanya pakai anti graffiti atau pakai apapun gitu kan, mau pakai codec bisa, itu random, bisa pakai semua gitu, tergantung kenyamanan gitu. Yang kedua, beli cloud ya, beli cloud. Kalau Raffi sukanya tuh pakai CLI, tapi kalau
Nanti teman-teman pakai yang desktop juga nggak masalah gitu. Itu integrasikan ke Skalev. Kita ke setting developer. Sebelumnya ini punya kita nih. Soalnya kalau sekarang kan dia Seklap Rezeki admin, dia harus yang jadi owner. Biasanya kan dia cuman admin, kalau enggak sih cuman super salesperson ya. Kalau yang super salesperson ini nggak bisa, harus role-nya admin sama owner. Setelah itu masuk ke developer, ambil webhooks-nya sama APK. APK-nya tadi buatnya gitu. Nah, kalau kita udah bikin tapi nggak disimpan, nah nanti kayak gini nih. Contoh meta dia nggak bisa nih. APK-nya tuh kena encrypt. Jadi kalau kena encrypt kita harus bikin ulang. Kalau bikin ulang, contoh satu workflow udah jadi, kita mau nambahkan workflow tapi harus ada setup APK kita dari Skalev, itu nanti bubar. Jadi harus disimpan gitu Bang. Webhooks-nya dibuat. Nah ini kan ada webhooks apa namanya? Webhooks event. Contohnya tuh si URL ini dia tuh ngakses Skalev kita tuh ngambil apa aja gitu. Kalau ini biasanya cuman order created, order payment status change, sama order payment created gitu. Tapi kalau mau dicentang semua nggak masalah. Tapi cukup kebutuhannya buat apa dulu gitu. Kalau cuman buat order update terus order status change ya, tinggal dicentang ini gitu. URL ini dapat dari mana? Kalau ditanya gitu kan, dari N8N. Caranya dapatnya beli dulu N8N, habis itu diintegrasikan di VS Code kita gitu. Jadi bikin lagi gitu. Integrasikan untuk N8N. Nah, ini biar gak nulis orang tuh tinggal di kalau kita di laptop tuh ada namanya kursor atas, kursor bawah kan, tinggal diketik ke atas, pencet bawah, pencet atas. Kalau yang dia banyak tanya tuh yang cloud biasa gini nih. Nah, Kayak gini cukup enggak? contoh kalau kita mau integrasikan N8N, kita harus install dulu MCP-nya, bukan install, dikoneksikan dulu MCP N8N kita ke VS Code. Iya, tele ya. Caranya masuk ke N8N, terus ke setting, terus ada MCP. Sebelum itu masuk ke N8 API, bikin dulu get APK-nya kan. Kalau udah, contohnya ada dua nih, APK N8N Skalev, namanya N8N Skalev, yang kedua N8N Meta Ads. Yang Meta Ads ini buat workflow-nya subuh sejuta manfaat. Kembali lagi kayak tadi tuh. Jadi kalau kita udah create APK, jangan lupa disimpan dulu. Kalau bisa tuh langsung yang customnya tuh nggak usah expired aja. Expirednya dibikin never. Bikin jangan ada expired. Nanti kalau ada expirednya, per expirednya itu jatuh tempo, harus buat ulang lagi. Kalau biasanya abang yang al aja biar abang nggak bingung. Tapi kalau mau custom bisa disesuaikan gitu. Kalau kita mengambil nomor HP atau nomor email di kalau jadi iklan masuk, iklan muncul, donatur masuk. Donatur kan kalau di Skalev tuh mau menginputkan nama, nomor HP sama email. Nah, kalau kita cuma ngambil nama sama email, ya di custom ambil aja di checklist member gitu. Tapi kalau yang mau ambil semua, kalau Raffi sarankan al, karena ini bisa mengakses secara keseluruhan gitu. Udah gitu. Terus itu namanya apa gitu? Meta AI Rumah Hijrah. Dah, save. Tadi muncul dia APK-nya.
gitu bang. APK selesai, di copy, ya kan, disimpan, masuk ke instance level MCP. Nah, di sini dikoneksi. Ya, kalau sebelumnya kan ini pasti ini defaultnya disable ya. Nanti di abang enable kan, ini server URL-nya nih, ya. Ini masukkan nih, spread, masuk ke sini, mana Scalef. Dah, masuk ke Scalef, di copy paste, selesai. Sebelumnya dicentang dulu mau webhook event apa yang kita akses di Scalef-nya tuh. Gitu bang. Mungkin cukup itu. Ada pertanyaan? Nanti kalau ada Raffi update lagi.